Oke, selamat siang teman-teman semua. Nah, hari ini itu kita sudah di tahapan masukin ikan ke kolam koi yang baru. Mungkin teman-teman di video sebelumnya kalau kita pernah tayangin juga. Jadi meskipun kolam baru ini spek filternya bagus, spek filternya premium, equipmentnya dan lain-lain juga bagus, tetap namanya perlu waktu untuk proses air baru menjadi habitat ekosistem yang sehat, menjadi air yang bening plus sehat. Ingat yang saya selalu bilang bahwa piara koi itu piara air, dan air bening itu belum tentu sehat. Sebaliknya juga sama, air sehat juga belum tentu bening. Tapi kalau bisa, kita ini kepengen ngejar dua-duanya teman-teman. Jadi antara bening dan sehat ini kita kepengen di setiap standar projectnya kolamnya Blast, itu kita harus dapat semua, seperti itu. Nah, singkat kata dari mulai running ini, sejak tadi mungkin tadi video masukin ikannya dan lain-lain nanti tolong ditampilin ya. Mungkin setelah ini kita lihat sinematiknya aja. Tapi saya kepengen edukasi sedikit bahwa antara running waktu belum ada ikan dengan pemberian bakteri starter, clay dan lain-lain ini, sejak itu sampai sekarang masuk ikan ini kurang lebih 6 hari. Itu makanya saya selalu ngomong biasanya 5 hari sampai 7 hari. Itu standarnya seperti itu. Nah, kenapa Pak beda-beda? Jumlah mataharinya, jumlah kapasitas kolamnya, spek filternya, kemudian sumber airnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap nature atau ekosistem di sebuah kolam yang kita kejar ini bisa jadi. Tapi intinya di kolam ini 6 hari. Saya lihat airnya, saya cek, parameternya segala macam bagus semua. Secara meskipun saya tidak pakai yang detail, tapi memang mata saya, feeling saya itu kalau ngelihat air, ini saya bisa tahu ini air ini sehat enggak, air ini bening enggak, air ini udah waktunya masuk ikan atau belum. Itu memang, nah nanti cuman jangan ditiru mentah-mentah ya, mungkin karena jam terbang juga. Tapi intinya saya berani jamin, bahkan beberapa kolam-kolam running baru kita itu saat running dan ada ikan dari dealer-dealer premium ataupun dealer koi yang besar masuk, kita dites parameter itu selalu lolos. Artinya parameter yang air kita hasilkan ini bisa memenuhi standar untuk ikan koi. Ingat teman-teman ya, terutama yang memang belum punya pengalaman di bidang ikan koi. Ikan koi adalah salah satu ikan koi yang paling rewel. Ingat tuh kata-kata saya, tolong digarisbawahi. Bahkan semakin mahal koi, semakin premium koi, semakin sensitif. Entah kenapa biasanya yang murah-murah itu kuat sekali. Sekali lagi bukan saya mau bahas murah atau mahalnya, tapi itu fakta. Semakin teman-teman beli koi yang premium, apalagi yang standarnya Jepang, yang fresh Jepang, itu penanganan dan handlingnya, karantinanya dan lain-lain itu lebih rewel, lebih sensitif ya. Itu sekali lagi dari pengalaman. Nah teman-teman, kalau mungkin Noval kelihatan enggak Noval dari kamera? Ini Mas Oyin biar bersih-bersih sebentar ya. Airnya agak kehijauan. Nih, shootnya ke kolam dong, jangan ke saya, Val. Nah, tuh lihat. Airnya agak kehijauan nggak? Agak kehijauan ya. Nah, ini saya teman-teman juga pengen edukasi dan sharing buat teman-teman yang kolamnya baru, terutama yang outdoor seperti ini. Itu jangan stres, karena hijau itu bukan airnya yang hijau. Lumutnya, karpetnya, atau alga yang di dindingnya, itu yang mulai tumbuh. Dan proses tumbuh lumut itu ada beberapa fase, teman-teman. Fase yang pertama kehijauan seperti ini. Fase yang kedua biasanya semingguan, dia nanti agak gelap, kecoklatan. Kalau biasanya udah genap sebulan, dia jadi hitam kayak karpet. Baru nanti airnya kelihatan super bening. Nah ini kalau teman-teman nggak percaya, yuk kita uji yuk. Ini kelihatannya hijau ya. Kamu shoot ke sini ya. Oke yuk, kamu shoot ke sini nanti agak deket Pak. Nih, kita tes. Ngetesnya pakai ini teman-teman, gelas. Tuh, lihat, super bening sekali kayak aqua. Jadi sekali lagi yang menyebabkan warna hijaunya itu bukan airnya yang hijau, tapi lumut alga yang tumbuh di dinding kolam dan di dasar kolam. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan panik, itu wajar. Yang penting selalu yang saya tekankan adalah berikan waktu dan proses teman-teman. Meskipun ini filternya bagus, speknya bagus, tapi teman-teman bisa lihat, kita pun enaknya dengan Blast ini mulai dari pembuatan kolam, pembuatan set filternya, pemilihan ikan koinya, ikan tamasabanya, bahkan nanti kita akan bahas di next vlog. Tamannya ini kamu lihat berbeda nggak? Ya ini belum selesai teman-teman ya. Kebetulan beliau saya kasih pengertian, Pak kolamnya udah bagus, udah keren, tamannya kok maaf agak nggak nyambung. Terus minta dihitungin sekalian ya, kita konsepin tema-temanya agak jejepangan tropis. Ya nanti kita akan bahas di next vlog ya. Kali ini saya akan bahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan saat kolam baru dan masukin ikan ke kolam. Nah setelah ini apakah boleh langsung makan Pak? Jawabannya gimana Val? Jangan dulu itu loh teman-teman, biar dia adaptasi dengan air,
adaptasi dengan suhu, adaptasi dengan habitat yang baru. Kapan sih Pak idealnya dikasih makannya? Biasanya 3 hari sampai 5 hari ke depan. Ciri-cirinya adalah ini termasuk bagus nih. Biasanya waktu awal-awal masuk nih koi flashing, lumba-lumba, loncat di atas, sering ya nemuin hal seperti itu. Kadang gesut-gesut di bawah segala macam, itu wajar teman-teman. Bukan berarti ada kutu atau apa, belum tentu. Intinya dia sedang merasakan sesuatu yang berbeda di air yang baru ini. Karena ikan-ikan ini rata-rata di fasilitasnya Blaze ini udah 3 bulan lebih. Udah cukup lama, baik Tamasaba maupun koinya. Sudah settle, kasarannya sudah makan enak, sudah mapan. Kita angkat karantina dulu, baru masuk kolam yang baru. Pasti akan ada perbedaan parameter air yang mereka harus adaptasi dulu. Nah, saat adaptasi ini teman-teman, koi ini agak stres. Teorinya gampangnya saya kasih ilustrasi begini, kayak orang begitu stres itu gampang kena penyakit. Percaya nggak percaya? Nah, makanya saat stres ini jangan dikasih makan. Kenapa? Saat dikasih makan itu dia buang kotoran. Buang kotoran menyebabkan kualitas air menurun, amoniak naik, nitrit dan lain-lain. Padahal koinya masih stres gitu loh. Nah, nanti 3 harian ciri-cirinya biasanya koinya udah naik ke permukaan, minta makan. Nah, nanti mungkin beberapa video yang di kolam-kolam Blaze yang ikannya udah mapan bisa di-compare, Val. Ini teman-teman shoot ke sini, Val. Shoot ke kolamnya. Dia sudah mulai menggerombol, bagus, tapi masih agak panik. Jadi kadang lihat bayangan kabur, lihat apa kaget, itu seperti itu wajar teman-teman. Sekali lagi, melalui video ini saya kepengen kasih tahu teman-teman hal-hal teori-teori yang simpel-simpel, yang kasat mata, yang teman-teman bisa jadiin patokan. Mungkin kolamnya nggak buat sama Blaze, mungkin ikannya nggak beli sama Blaze, tapi melalui video ini teman-teman bisa dapat edukasinya gitu loh. Tuh, lihat panik toh. Dia kayak berenangnya kayak masih buru-buru. Kayak masih satu ikut kemana, yang lain ngikutin, panik. Tamasabanya juga masih mencar-mencar tuh. Ya, nanti kalau dia sudah mapan, tenang, kalem, minta makan. Saya udah kasih tahu customer kalau misalkan pengen ikannya ngumpul di area sini, nanti feedingnya, kasih makannya juga dibiasakan di sini terus. Kalau suka yang di decking kayu ya di situ terus supaya ikannya terbiasa dan menjadi jinak seperti itu. Ya, nah setelah ini teman-teman, biasanya yang saya lakukan adalah memberikan clay mineral water. Tujuannya apa? Sekali lagi, clay ini kayak vitamin karena dia sifatnya herbal. Nanti kita dibantu Mas Oyin ya. Nah, biasanya setelah clay masuk ini, air juga agak jadi keruh sedikit lagi. Tapi nanti paling 1 jaman lebih sedikit udah bening lagi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pemasukan clay, teman-teman saksikan dulu proses tadi dari mulai buka ikan, buka kantong plastiknya, masukin ikan, diapung-apung dulu, fungsinya untuk apa, melalui video berikut ini. Nah ini ya teman-teman ya, sebetulnya pemberian clay ini mau di air terjun seperti ini, atau mau di filter, atau di media biologis, atau langsung di kolam, bebas, tidak ada keharusan. Tapi nanti jangan saya jelaskan, biasanya kalau di air terjun seperti ini, nanti beberapa pasir-pasir putihnya itu di dasar kayak ada dulu. Nanti lama-lama dimakanin ikan, kesedot BD, lama-lama bersih lagi. Ya ini kita kasih di air terjun. Jadi clay ini seperti ini teman-teman. Ya nanti juga kalau yang berminat langsung aja di Shopee dimanapun ini sudah banyak. Fungsinya ini vitamin air, dan ini diberikan tidak setiap hari.
biasanya sebulan 2 bulan sekali, hanya untuk kayak perawatan lah. Kalau di orang nih kayak vitamin lah, seperti itu. Karena ini bisa memberikan mineral yang cukup untuk kesehatan ikan koi. Kemudian ada kayaknya ada seperti apa ya kandungannya ya, saya tuh agak lupa. Esensial mineral, ada tosin, ada algal growth-nya terkontrol, jadi pertumbuhan alganya nggak akan terlalu banyak. Kemudian untuk improve luster and shine to the koi. Jadi shine itu maksudnya untuk skin dan kulit warna koinya pun juga bagus. Intinya manfaatnya banyak lah. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Nah, terus langsung shoot ke kolam, Val. Ini Mas Oyin ya. Nah, tuh agak berkabut. Nah, ini wajar teman-teman, karena sekali lagi ini adalah proses dari pemberian clay seperti itu. Nah, nanti biasanya 1 jam lagi itu udah balik bening lagi. Ikannya pun diharapkan bisa lebih cepat mapan, lebih cepat adaptasi, sehingga bisa segera mulai makan yang normal. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi Blaze Group ini bukan hanya pond builder, bukan hanya jual koi ataupun tamasaba, tapi kita berusaha memberikan edukasi bahwa kita nih hobinya makhluk hidup loh. Kita nih hobinya binatang bernyawa. Jadi sekali lagi sabarlah terhadap proses pembentukan ekosistem, habitat. Itu kita punya pengalaman yang dari mulai nggak enak sampai enak, itu kita rangkumkan seperti sekarang. Jadi teman-teman kalau yang customer nggak ngerti apa-apapun mengenai koi, mengenai dan lain-lain, teman-teman jangan khawatir, kita pasti aturin yang terbaik semua. Sekali lagi karena basic saya dari penghobi juga awal mulanya. Jadi saya tuh sangat sayang sekali terhadap ikan-ikan koi ataupun tamasaba. Bukan cuman jual terus untung, bukan. Tapi saya juga memikirkan bagaimana ikan ini punya habitat harus sehat, umurnya panjang, growth-nya bagus, perkembangannya bagus, itu sinergi dengan spek kolam, filter, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, semoga melalui video ini, teman-teman bisa mendapatkan edukasi dan manfaat yang positif. Mungkin nanti kalau yang berminat untuk pembuatan kolam koi, baik tema minimalis, natural, pembuatan kolam renang, mega tank, aviari, taman, vertical wall, dan lain-lain. Intinya, Blaze ini sekarang ini semakin lama pengembangan produknya juga ada semakin lengkap. Nah, nanti intinya teman-teman suka apa atau mau tanya-tanya info dulu, langsung bisa kontak di bawah ini ya. Mungkin cukup itu, Mas Oyin. Kita nanti habis ini lanjut taman dulu ya. Sore baru nanti kita ngevlog yang taman. Nah, Mas Oyin ini juga yang tamannya ini project perdana nih dia. Ya, oke teman-teman, mungkin cukup itu dulu. Sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video berikutnya. Bye-bye.